Oke, sudah mulai. Lalu ini hari kedua, gue mau coba mengeluarkan apa yang ada di pikiran. Mulai dari hal kecil, jadi ya mudah-mudahan ini niatnya buat bahan refleksi apa hasil pemikiran gue selama ini. Jadi di kesempatan kali ini gue mau ngajak teman-teman itu buat melihat cara lebih serius gimana algoritma digital itu mempengaruhi cara manusia memahami realitas, kebenaran, dan nilai. Pembahasan ini bukan sekedar soal sosial media, bukan pula hanya tentang hoax atau literasi digital gitu. Yang ingin gue sampaikan itu adalah bahwa algoritma ini telah menjadi infrastruktur kognitif baru dalam masyarakat digital, masyarakat modern maksudnya. Mari kita mulai dari konteks yang lebih luas. Jadi dalam sejarah modern tentang tantangan utama masyarakat itu adalah akses terhadap informasi. Siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai pengetahuan. Namun hari ini tantangannya itu justru terbalik. Kita nggak lagi kekurangan informasi, justru kita hidup dalam kejenuhan informasi. Bukan masalah bukan lagi mengenai apakah informasi tersedia, melainkan informasi mana yang terlihat, mana yang tersembunyi, mana yang dianggap penting. Jadi disinilah peran algoritma personalisasi itu menjadi krusial. Hampir seluruh platform digital utamanya itu menggunakan sistem yang menyesuaikan konten berdasarkan perilaku. Perilakunya ini berdasarkan apa? Berdasarkan penggunanya sendiri. Jadi tujuannya itu sederhana, buat ningkatin relevansi keterlibatan, namun konsekuensinya itu nggak sesederhana itu. Jadi algoritma itu bekerja secara netral, yang ngebentuk lingkungan informasi berdasarkan masa lalu pengguna. Lalu apa yang sering kita klik, nah itu menentukan apa yang akan kita lihat nantinya. Apa yang jarang kita sentuh perlahan menghilang dari layar. Dengan kata lain, masa lalu kognitif kita itu membatasi masa depan kognitif kita sendiri. Jadi di titik ini kita masuk dalam persoalan ontologi. Ontologi berbicara tentang apa yang kita anggap sebagai realitas dalam masyarakat pradigital itu. Realitas publik itu relatif dibagi bersama gitu. Jadi orang bisa berbeda pendapat, tapi masih merujuk pada satu peristiwa yang sama. Nah, tapi hari ini itu berubah situasinya. Algoritma personalisasi ini menghasilkan apa yang disebut sebagai pluralisme realitas pengalaman. Jadi kotak itu berbeda ya, antara kotak satu dan kotak satu. Nah, individu nggak hanya berbeda pendapat, melainkan mengalami realitas yang berbeda secara struktural. Jadi ada dua orang yang hidup di ruang sosial yang sama, namun menerima representasi realitas yang sangat jauh berbeda. Inilah yang gue sebut sebagai fragmentasi ontologis. Jadi fragmentasi ini nggak cuma karena niat buruk, melainkan karena logika prediktif sistem. Jadi manusia itu direduksi menjadi data perilaku. Jadi keberadaan kita ini dipahami sebagai pola yang bisa diprediksi. Nah, akibatnya keterbukaan terhadap kemungkinan baru itu pastinya cukup menyempit gitu. Karena ruang publik itu sebagai ruang ontologis bersama perlahan terkikis. Nah, selanjutnya kita coba masuk lagi ke persoalan epistemologis gitu. Jadi epistemologis itu kan berbicara tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana kita memvalidasi kebenaran gitu. Dalam tradisi ilmiah dan demokratis pastinya, pengetahuan itu diuji melalui
ruang-ruang dialog, kritik, dan klarifikasi, falsifikasi gitu. Jadi namun di ruang yang baru ini, algoritmik ini, mekanisme validasi itu berubah. Algoritma nggak memprioritaskan kebenaran, ia memprioritaskan relevansi serta resonansi. Yang relevan adalah sesuatu yang preferensi penggunanya, yang resonansi adalah yang memicu reaksi emosional si penggunanya. Akibatnya pengetahuan yang sering muncul itu bukan yang paling kuat secara evidensial gitu, melainkan apa yang sesuai dengan pola keterlibatan. Jadi fenomena ini ngelahirin apa yang kita sebut penutupan epistemik, bukan karena individu itu menolak pengetahuan, bukan, tapi karena sistem secara struktural itu membatasi paparan terhadap alternatif. Jadi pandangan lain itu tidak dilawan, melainkan tidak pernah muncul. Jadi dalam kondisi seperti ini keyakinan menjadi semakin mengeras, otoritas keahlian pun pastinya berdampak kan. Dalam lingkungan yang digerakkan oleh popularitas, metodologi ilmiah kalah oleh performativitas. Pengetahuan itu dinilai dari seberapa banyak perhatian yang dihasilkan, bukan dari seberapa kuat argumennya gitu. Ini menandai adanya pergeseran yang sangat jauh, cukup serius dalam ekosistem pengetahuan publik. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dimensi yang ketiga, dimensi aksiologis. Dimensi ini berbicara mengenai nilai tentang apa yang dianggap baik gitu, apa yang dianggap penting, layak diprioritaskan. Nah, di sini ekonomi perhatian memainkan peran utama. Jadi perhatian itu menjadi tokoh ekonomi. Jadi platform digital memperoleh nilai ekonomi dari waktu, emosi, serta keterlibatan penggunanya. Jadi dalam logika ini polarisasi emosional itu menjadi bernilai. Konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau rasa terancam itu cenderung menghasilkan keterlibatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perpecahan sosial bukan sekedar efek samping, melainkan konsekuensi yang selaras dengan insentif ekonominya gitu. Nah, masalah etis itu muncul ketika tanggung jawab itu menjadi tersebar. Jadi perancang sistem itu mengklaim netralitas teknologi, tapi pengguna itu nggak menyadari sejauh mana sih pilihan mereka itu dibentuk. Kesenjangan akuntabilitas ini menjadi tantangan utama dalam etika informasi kontemporer. Jadi untuk menghindari generalisasi abstrak, jadi gua itu ngamatin fenomena ini dalam konteks di sini ya, di Indonesia gitu. Jadi menarik nih, karena kita kan bukan masyarakat dengan polarisasi ideologis ekstrim gitu ya. Namun justru di sini efek personalisasi terlihat jelas dengan menggunakan beberapa akun media sosial baru. Mungkin teman-teman boleh coba. Nah, gua ngamatin gimana sih sistem rekomendasi itu bekerja. Jadi setiap akun itu diarahin pada satu domain isu tertentu aja gitu. Hasilnya menunjukkan bahwa ada peristiwa nasional yang sama. Ini sama nih peristiwanya, tapi dibingkai dengan narasi serta emosi yang berbeda. Realitas itu nggak diperdebatkan, tetapi terfragmentasi itu, terpecah belah gitu. Nah, temuan ini yang gue anggap memperkuat bahwa fragmentasi kognitif ini adalah fenomena struktural, bukan semata-mata perilaku individu aja gitu. Oleh karena itu solusinya nggak bisa dibebankan cuma hanya di pengguna aja, karena dari perspektif kebijakan itu dibutuhkan pendekatan tata kelola yang lebih normatif pastinya. Ada 3 poin. Pertama itu di level teknis, algoritma itu perlu dirancang untuk menjamin keberagaman paparan. Terus kedua itu ada level kapasitas epistemik, pendidikan itu harus menekankan penalaran kritis serta dialog.
Yang ketiga, di level regulasi, platform besar itu perlu diaudit dampak sosialnya gitu, terutama tujuan dari intervensi ini itu bukan cuma membatasi kebebasan berekspresi, tapi justru sebaliknya untuk menjaga agar kebebasan tetap bermakna gitu, dalam ruang publik yang dapat dibagi bersama. Sebagai penutup, algoritma personalisasi itu bukan sekedar alat teknis, ia menjadi arsitektur kognitif baru di masyarakat. Tanpa tata kelola yang tepat, fragmentasi kognitif akan terus melemahkan kohesi sosial dan dilebarasi demokrasi. Dan pada titik itu, tantangan terbesar kita bukan lagi soal teknologi, melainkan soal masa depan kehidupan bersama. Terima kasih.